Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok bertiga, Randy Sodiharjo, yang kedua ada Seri Rahmadani, dan terakhir Rifai Bagas Al-Ghifari. Oke, di sini kita bertiga akan menjelaskan sistem informasi perjanjian pasien rawat jalan di RSU 25. Next, Sel. Ini kelompoknya, next. Di pendahuluan yang pertama adalah terbelakang, RS25 menghadapi beberapa tantangan utama dalam proses pendaftaran dan pengelolaan jadwal pasien rawat jalan di poliklinik yang meliputi ketergantungan pada sistem manual seperti Microsoft Excel dan komunikasi melalui WhatsApp. Tujuan sistem itu ada dua. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pendaftaran pasien dan penjadwalan dokter. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu pasien dengan memberikan informasi estimasi waktu pelayanan. Next. Manfaat sistem terbagi menjadi tiga. Yang pertama, efisiensi operasional melalui pengurangan beban kerja manual dan kesalahan komunikasi. Yang kedua itu adalah peningkatan kepuasan pasien dengan informasi yang lebih jelas mengenai waktu tunggu dan estimasi pelayanan. Dan yang terakhir adalah pengelolaan jadwal dokter yang lebih optimal dan kapasitas layanan yang terjaga. Next. Analisis sistem berjalan itu terbagi dua. Yang pertama, deskripsi organisasi itu ada 4. Poli kebidanan, poli umum, poli penyakit dalam, dan poli gigi. Nah, untuk analisa masalah dari sistem berjalan itu yang pertama adalah ketergantungan pada sistem manual. Itu ada pencatatan menggunakan Excel rentan terhadap kesalahan entry data. Nah, yang kedua adalah kesalahan komunikasi. Itu adalah informasi jadwal dokter disampaikan lewat WhatsApp yang tidak terintegrasi dengan sistem lainnya. Next. Nah, mungkin ini saya sampai terakhir di analisis sistem usulan. Analisa kebutuhan sistem ini terbagi menjadi 3 kebutuhan inputnya. Data yang pertama adalah data pasien, yang kedua data dokter, dan yang terakhir data pendaftaran. Yang kedua ada proses terbagi menjadi 3, pendaftaran pasien, lalu penjadwalan dokter, dan yang terakhir notifikasi dan informasi. Dan untuk outputnya itu adalah untuk pasien, untuk dokter, dan untuk admin. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Seli Rahmadani. Silakan Kak Seli. Di slide selanjutnya yaitu ada spesifikasi fungsional sistem, yaitu ada manajemen jadwal dokter, pendaftaran pasien, notifikasi otomatis, dan rekapitulasi dan laporan. Lalu ada keunggulan sistem usulan, yaitu keunggulannya efisiensi operasional, yang kedua ada transparansi dan kemudahan, lalu ada pengelolaan waktu yang lebih baik, dan laporan yang lebih terstruktur. Lalu di sini ada rancangan sistem usulan, yaitu dengan menggunakan data flow diagram. Jadi di sini ada pasien. Pasien ini memberikan input data perjanjian dengan memberikan informasi mengenai jadwal serta nomor antrian. Kemudian dokter di sini itu menerima informasi perjanjian pasien, melihat jadwal dan daftar pasien. Kemudian ada admin rumah sakit, yaitu berperan dalam mengelola jadwal dokter, merekap laporan kunjungan, dan menerima laporan dari sistem. Jadi diagram ini bertujuan untuk memberikan gambaran besar mengenai alur data yang masuk dan keluar dari sistem. Lalu pada slide selanjutnya ada entitas relationship diagram atau ERD. Diagram ini menggambarkan hubungan antar entitas utama dalam sistem. Jadi entitas yang utama itu ada pasien. Di dalam pasien ini memiliki atribut seperti ID pasien, nama, dan kontak. Kemudian dokter memiliki atribut seperti ID dokter, nama, poli, dan jadwal. Kemudian pada poli memiliki atribut seperti ID poli, nama, dan
poli. Kemudian relasi antar entitasnya yaitu dari pasien ke perjanjian memiliki relasi one to many, yaitu satu pasien dapat membuat banyak perjanjian. Kemudian relasi dokter ke perjanjian yaitu relasi one to many juga, satu dokter dapat melayani banyak perjanjian. Lalu relasi dari poli ke dokter memiliki relasi one to many, yaitu satu poli dapat memiliki banyak dokter. Lalu ada transformasi logical record structure atau LRS, yaitu di sini ada sistem perjanjian sebagai pusat dari diagram yang berfungsi untuk mengelola semua aktivitas terkait perjanjian pasien. Lalu pasien ini memiliki akses penuh untuk memilih jadwal kunjungan berdasarkan ketersediaan jadwal dokter. Lalu dokter memiliki kemampuan untuk melihat antrian pasien yang telah membuat perjanjian. Sedangkan admin itu untuk mengatur jadwal antara dokter dan pasien serta mengumpulkan data kunjungan dan aktivitas sistem untuk pelaporan. Lalu hubungan antar elemennya ini, setiap aktor memiliki interaksi langsung dengan sistem perjanjian untuk melakukan tugas-tugasnya. Lalu di sini ada use case diagram. Jadi di sini ada pasien. Pasien ini dia itu yang pertama mendaftarkan akun, kemudian login. Setelah login, membuat perjanjian, lalu melihat jadwal dokter dan melihat riwayat perjanjian. Sedangkan dokter itu mengelola jadwal praktek. Setelah itu dia melihat daftar perjanjian dan yang terakhir mengelola rekam medis. Nah, slide selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini yang pertama itu kita memilih terlebih dahulu jadwal. Setelah memilih jadwal, kita memverifikasi kapasitas atau kuota. Lalu kita akan mendapatkan nomor antrian. Kemudian kita mengkonfirmasi jadwal kembali. Setelah itu kita tinggal menunggu nomor antrian. Lalu di sini ada kelas diagram. Yang pertama itu ada kelas pasien, atributnya ada ID pasien, nama, nomor rekam medis, dan kontak. Jadi metodenya ini untuk mendaftarkan perjanjian dan untuk melihat antrian yang telah didaftarkan. Lalu ada kelas dokter dengan atribut ID dokter, nama, poli, jadwal praktek. Di sini metodenya itu dia mengelola jadwal dan melihat jadwal pasien. Lalu untuk admin ada atributnya ID admin, nama dan jabatan. Metodenya itu dia untuk mengelola jadwal antara pasien dan dokter, lalu serta untuk merekap orderan, lalu merekap laporan. Lalu ada kelas pendukung, yaitu ada kelas perjanjian dengan atribut ID perjanjian, tanggal, waktu, dan nomor antrian. Metodenya ini untuk membuat perjanjian baru dan untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat. Lalu kelas pendukung lainnya ada jadwal, yaitu dengan atribut ID jadwal, tanggal, waktu, dan kapasitas. Dengan metode untuk mengatur jadwal baru dan untuk memeriksa kapasitas yang tersedia dalam jadwal. Nah, hubungan antar kelasnya yaitu pasien dengan perjanjian. Pasien ini dapat membuat banyak perjanjian atau relasi one to many. Jadi pasien dapat melihat status antrian yang telah didaftarkan. Kemudian relasi antara dokter dengan perjanjian. Dokter juga memiliki banyak perjanjian dengan pasien. Jadi sama relasinya one to many. Lalu ada relasi admin dan jadwal.
Jadi admin ini bertanggung jawab untuk mengelola jadwal dokter dan memastikan jadwal ini tersedia untuk pasien. Admin juga merekap laporan dari jadwal dan aktivitas perjanjian. Lalu yang terakhir ada relasi jadwal dengan perjanjian. Jadwal digunakan untuk mengatur perjanjian pasien dengan relasi one to many karena satu jadwal dapat digunakan oleh banyak pasien. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Rifai. Oke, selanjutnya itu ada rancangan layar atau user interface. Halaman pemilihan jadwal pasien. Formulir untuk memilih poli dan dokter dengan jadwal yang tersedia. Pasien dapat memilih nomor antrian dan estimasi waktu pelayanan. Yang kedua itu ada halaman login dokter dan admin. Dokter dan admin dapat login untuk menambah jadwal praktek, pasien terdaftar, serta laporan kunjungan pasien. Next. Oke. Di sini tuh ada gambar yang saya ingin jelaskan. Yang pertama itu adalah tampilan login. Fungsi utama halaman ini merupakan layar awal yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi, yang harus memasukkan username dan password untuk digunakan untuk mengautentifikasi pengguna. Yang kedua itu adalah dashboard utama. Halaman ini memberikan gambaran umum tentang fitur yang tersedia di aplikasi. Elemen utamanya itu kolom untuk mencari dokter, jadwal, atau informasi spesifik lainnya. Terus ada fitur-fitur juga di dalam dashboard utama ini, seperti pendaftaran, jadwal dokter, konsultasi rumah sakit, riwayat, dan informasi. Selanjutnya adalah halaman pendaftaran perjanjian. Halaman ini, pengguna dapat membuat janji bertemu dengan dokter. Harus memasukkan nama, nomor rekam medis, pilihan poli, dokter, dan tanggal. Dropdown dan kalender mempermudah pengguna memilih dokter atau tanggal secara interaktif. Tujuannya memastikan proses pendaftaran lebih cepat dan akurat tanpa harus ke rumah sakit langsung. Dan yang keempat itu ada jadwal dokter. Di sini itu menampilkan jadwal dokter yang tersedia untuk setiap poli. Pencariannya ada kolom untuk mencari dokter tertentu, daftar dokter, informasi tentang nama dokter, spesialis, jadwal kerja, dan poli. Terus poin utamanya itu ada warna biru dan putih memberikan kesan bersih, modern, dan profesional sesuai dengan tema layanan kesehatan. Next. Ada rancangan keluaran, laporan kunjungan pasien per poli. Laporan ini menampilkan jumlah pasien per poli, dokter yang menangani, dan waktu kunjungan. Yang kedua adalah laporan jadwal dokter, menampilkan jadwal praktek dokter dan jumlah pasien yang terdaftar. Next. Yang ketiga ada teknologi yang disarankan. Yang pertama itu ada back-end, front-end, database, dan platform. Kesimpulannya, dengan pengembangan sistem informasi perjanjian pasien rawat jalan ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional RSUD 5, mengurangi kesalahan dalam pengelolaan jadwal, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pasien. Implementasi sistem ini akan mendukung pencapaian layanan kesehatan yang lebih optimal dan terstruktur. Oke, sekian dari kami bertiga, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.